Nabi tidak membuat hukum Islam jadi 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Semua itu bid'ah. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, setahu kami di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak pernah kami jumpai keterangan tentang hukum Islam yang dibagi menjadi 5, yaitu 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh, dan 5 haram. Jika memang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada, lalu mengapa umat Islam di Indonesia membuat hukum Islam menjadi 5? Bukankah itu termasuk mengada-adakan hal baru di dalam Islam? Bukankah itu perbuatan bid'ah? Dan setiap bid'ah adalah dhalalah alias sesat, akan masuk neraka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah alladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa waffaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah wa zajarana an kulli ma'siyati wa bid'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ma'budu biqawanin syari'ah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh al-makhsusu bi'a'dhami syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa di dalam Al-Quran dan Al-Hadis memang tidak ada pembagian hukum Islam menjadi 5, yaitu 1 wajib, 2 haram, 3 sunnah, 4 mubah, dan 5 makruh. Karena ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, maka langsung dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sehingga para sahabat tidak banyak bertanya lagi tentang hukumnya kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi setelah Al-Quran sempurna dan Rasulullah SAW wafat, maka semakin banyak kaum muslimin yang bertanya-tanya tentang berbagai hal. Ini hukumnya apa? Itu hukumnya apa? Maka para ulama mujtahid harus menjawabnya. Pertanyaannya, apakah boleh para ulama menetapkan hukum yang tidak dicontohkan oleh Nabi? Jawabnya, boleh. Boleh saja. Bahkan menjadi ijma'. Ijma' itu apa? Kesepakatan. Konsensus para ulama, menjadi ijma'ul ummah, menjadi kesepakatannya umat Islam mulai dari zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga sampai zaman sekarang ini. Hukum Islam menjadi 5 itu telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Kalau ada yang mengatakan hukum Islam itu menjadi bid'ah, lah inilah karena memang kebodohan, tidak tahu apa-apa, tapi berkomentar. Cobalah belajar yang baik ya. Orang sekarang ini kan kadang-kadang diajak ngaji malas, sibuk duniawi, sibuk ini, sibuk itu. Bahkan tinggal mendengarkan video saja, alasan kuotanya habis, paket datanya habis. Padahal kalau untuk nonton yang lain-lain, enjoy saja. Inilah kehancuran umat Islam di akhir zaman. Jadi menetapkan hukum Islam menjadi 5 itu boleh menjadi ijma', konsensus, kesepakatan para ulama, bahkan menjadi kesepakatan kaum muslimin. Dasarnya
di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-83. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Wa idza ja'a, dan apabila telah datang hum kepada mereka manusia umat Islam, amrun oleh suatu urusan atau oleh suatu perkara, minal amri dari jenis keamanan, awil khaufi atau dari jenis ketakutan, adza'u maka menyiar-nyiarkan oleh mereka bihi dengannya amrun. Walau radduhu, kalau seandainya mengembalikan oleh mereka manusia kaum muslimin itu hu kepada amrun, ila rasuli kepada Rasulullah, itu kalau Rasulullah masih hidup. Dan kalau Rasulullah sudah wafat, maka kembalikanlah kepada hadis-hadisnya Rasulullah, kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kemudian ayatnya dilanjutkan, wa ila ulil amri minhum, dan kepada yang memiliki perkara, yang memiliki urusan minhum dari mereka. Siapa yang mengurusi, yang memiliki perkara itu? Ya para ulama. Para ulama yang ahli Al-Quran dan ahli hadis. La alimahu, maka sungguh akan mengetahui hu kepada amrun, alladzina oleh orang-orang yang yastambituna beristimbat oleh mereka, alladzina hu pada amrun. Maknanya istimbat adalah menarik kesimpulan hukum minhum dari mereka alladzina. Walau la fadlullahi, kalau seandainya tidak ada fadilah Allah, tidak ada anugerah Allah alaikum atas kalian wahai umat Islam, wa rahmatuhu, dan kalau seandainya tidak ada rahmatnya Allah atas kalian, lattaba'tum maka sungguh akan mengikuti oleh kalian asyaitona pada setan, illa qalila, kecuali orang yang sedikit saja. Kemudian dalil dari Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-83 ini diperkuat dengan dalil hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya'i, bermula para ulama, warathatul anbiya'i yaitu pewaris para nabi. Siapa yang mewarisi dakwahnya para nabi? Siapa yang mewarisi ilmunya para nabi? Yaitu para ulama. Innal anbiya'a, sesungguhnya para nabi, lam yurithu, yaitu tidak mewariskan oleh mereka al-anbiya dinaron pada dinar, wala dirhaman, dan juga tidak mewariskan dirham. Wa aurathu, dan mewariskan oleh mereka para nabi al-ilma pada ilmu pengetahuan. Faman akhadahu, faman maka bermula siapa saja akhadha yang mengambil oleh diaman hu pada ilmu, akhadha maka hendaklah mengambil oleh diaman bihadin dengan bagian wafirin yang sempurna, yang penuh melimpah ruah. Jadi ini adalah dua dalil yang dipakai dasar oleh para ulama bolehnya menetapkan hukum Islam menjadi 5, yaitu ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum haram, makruh dan mubah. Insyaallah nanti kita akan terangkan lagi tentang ilmu usul fikih, tentang hukum-hukum taklifiyah dan hukum-hukum wad'iyah. Oleh sebab itulah pentingnya ngaji ya. Makanya walaupun hanya lewat YouTube, dengarkanlah pengajian dengan seksama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan, limpahan hidayah, taufik dan inayah dari Allah SWT. Selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin.